Mari buka bersama saya di kitab Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23, saya akan bacakan di ayat yang ke-4. Mazmur pasal yang ke-23, pasal yang ke-4. Mazmur Daud. Pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita katakan bersama-sama, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di ayat ini, kita tidak tahu pastinya Daud itu sedang mengalami apa. Tapi saya curiga dia mengalami satu hal namanya takut. Tetapi dia mengatakan, saya tidak takut bahaya. Ya, aku tidak takut bahaya. Jadi di satu sisi di dalam dirinya, dia pasti merasakan sebuah ketakutan. Entah itu dia sedang dikejar orang atau apapun yang terjadi waktu dia menulis Mazmur Daud ini. Tapi di satu bagian dalam dirinya, dia memilih untuk mengatakan, aku tidak takut bahaya. Ada alasannya. Sebab engkau besertaku. Engkau besertaku. Beberapa tahun lalu saya operasi pinggul. Ya. Saya operasi pinggul karena cedera olahraga. Gitu. Nah, saya kerja di rumah sakit, saya keluar masuk di UGD dan ICU, menolong pasien di bidang psikologi. Jadi bagi saya setting rumah sakit itu sudah biasa, keluar masuk ICU, ruang operasi, UGD dan lain-lain itu biasa. Tapi beda ya kalau kita sendiri yang digelinding masuk, agak beda perasaannya. Oke. Perasaannya itu kita memakai baju rumah sakit yang tidak nyaman itu, yang tipis itu. Oke. Lalu kita digelinding di mejanya itu dari kamar di mana saya menginap sampai ke ruangan itu sendirian. Alasan sendiriannya karena memang saya operasi nggak bilang-bilang sama siapapun. Setelah itu saya dimarahin satu kampung. Ya. Tapi waktu didorong masuk ke dalam, ada rasa takut? Ada dong, ya, ada. Ini karena kita pasrah total. Saya pasrah total, mau diapain aja sudah terserah. Masuk melihat lampu-lampu di lorong itu, lalu masuk di ruangan yang begitu dingin luar biasa, habis itu mulai dikerumunin dengan dokter bius, dokter bedah, lalu para suster dan lain-lain, mereka mulai pasang banyak kabel-kabel untuk heart rate, maksud saya melihat barang yang ini kayaknya mau dipasang di mulut saya, dan segala macam. Muncul rasa deg-degan dikit. Lalu saya baca firman ini di pikiran saya terus. Diulang-ulang terus, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Bahasa Inggrisnya bilang, because you are close to me, sebab engkau dekat denganku. Pagi hari ini saya ingin sampaikan satu khotbah yang saya beri judul, mengatasi rasa takut. Setiap kita pasti ada rasa takut, dari waktu ke waktu, satu hal atau yang lain kita pasti mempunyai rasa takut. Ya. Rasa takut itu ada di mana-mana, ada di dalam masalah kita. Kalau kita menghadapi rasa takut akan ada di dalamnya biasanya. Jadi kita lihat sepanjang lebar nih, saya siapkan untuk kita tackle satu topik yaitu rasa takut. Nah, rasa takut ini pada dasarnya di dalam kehidupan manusia, semua masalah itu bisa dikategorikan di dua kategori penyebabnya. Kalau penyebab utamanya tentu kita tahu, kita tinggal di dunia yang patah, yang dipatahkan oleh dosa, itu kita tahu. Tapi bicara ada dua hal yang menyebabkan masalah di dalam kehidupan kita, maksudnya perasaan takut dan lain-lain. Perasaan takut pada khususnya, yaitu insecurity dan inferiority. Insecurity itu rasa tidak aman. Kalau kita memiliki suatu rasa tidak aman, maka akan muncul rasa takut. Kalau kita memiliki inferiority atau
inferioritas atau merasa rendah diri, maka juga akan muncul rasa takut karena kita merasa inferior. Maka kita takut ketemu orang, takut bicara di depan umum. Bapak Ibu tahu bicara di depan umum adalah waktu disurvei adalah fear, ya, rasa takut nomor 1 yang dialami oleh orang. Rasa takut yang kedua itu mati. Jadi kalau kita sedang datang ke sebuah funeral, ke sebuah pemakaman, dan kita diminta sama orang di sana bilang, tolong maju ke depan untuk ngomong beberapa hal ya. Nah itu rasa takut yang pertama. Rasa takut yang kedua itu mati. Jadi kira-kira dia bilang, aku mendingan di peti itu daripada maju ke depan bicara di depan umum. Oke. Jadi yang pertama itu insecurity, lalu inferiority. Tahukah bahwa kedua-duanya ini bisa diselesaikan dengan satu hal, namanya Injil. Oke, ikuti saya dulu ya. Inferiority dan insecurity itu penyebab rasa takut dan banyak masalah dalam hidup ini. Di luar dosa ya. Dan dua-duanya ini bisa diselesaikan dengan satu hal namanya Injil. Gospel. Bulan Desember kemarin kita merayakan Natal. Dan Natal itu adalah permulaan dari Injil itu terjadi. Injil, kalau bingung Injil itu apa? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah bagi umatnya, bagi kita, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita, oke? Membeli kita dengan harga yang mahal, supaya kita beroleh hidup yang kekal, kira-kira begitu. Itu Injil, gospel in a nutshell. Injil dipack jadi satu ayat, Yohanes 3 ayat 16. Dan Injil adalah solusi atau jalan keluar daripada semua masalah kita. Karena di dalam Injil diperjelas bahwa kita tidak bisa handle masalah ini di dalam kehidupan. Oleh karena itu dia kirimkan anak yang tunggal untuk menanggungnya buat kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pemain basket yang meninggal dunia namanya Kobe Bryant. Kita tahu ya, semua kita terkejut, baik Anda itu adalah penggemar basket atau tidak, sedikit banyak pasti mendengar namanya. Kalau Anda pergi ke Nike Store, ada beberapa Nike Store yang ada fotonya Kobe Bryant di sana, dan meninggal di usianya sama dengan saya, lahir tahun 1978, tahun ini 42, oke, meninggal dunia. Saya lihat di salah satu cuplikan ini wawancaranya, entah kenapa kok dia bisa diwawancara hal-hal spiritual ya, maksudnya hal-hal yang kerohanian. Ditanya begini, apa artinya salib buat kamu? Dan dia jawab sesuatu yang menghibur bagi kita yang menjadi penggemar bola basket dan olahraga basket, dan juga kita orang Kristen kan, kita selalu punya satu tanda tanya, ini orang selamat enggak ya gitu. Dia jawab begini, apa artinya salib buat kamu? Terus dia jawab, salib itu adalah sesuatu yang kita nggak akan pernah mengerti kecuali kita harus memikulnya. Dan pada waktu kita memikulnya, kita sadar bahwa kita tidak sanggup memikulnya sendiri. Until yang di atas itu menggendong kita untuk memikulnya bersama-sama. Atau dengan kata lain, memikulnya untuk kita. Injil itu mengenai itu Bapak Ibu. Dia menjadi solusi dalam segala hal. Segala hal, oke? Let me give you an example ya. Okay. Saya bertemu dengan, kemarin nih saya ceritakan ini panjang lebar di training counseling kemarin. Jadi untuk beberapa teman-teman yang hadir kemarin harus mendengar lagi. It's okay, cerna dengan baik. Ada satu anak muda datang ke saya. Dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya 3 kali. Yang pertama dengan gantung diri, yang kedua dengan berusaha melompat dari gedung tinggi, yang ketiga kali ini dia datang ke saya karena dia ambil cutter dan dia potong-potong tangannya. Ini potong-potong tangannya. Waktu saya cari tahu kenapa kok dia melakukan hal tersebut, ternyata dia banyak putus asa di dalam hidup ini. Oke. Lalu saya memberitahu dia bahwa, loh, kamu mencari kebahagiaan, kamu mencari rasa aman, insecure. Karena dia insecure, dia mengakhiri hidupnya. Karena bagi dia nilai-nilai dalam hidup yang dia perlukan, ya value-value yang dia inginkan itu misalnya mendapat mobil, prestasi dan lain-lain itu dia harus dapatkan supaya dia bahagia.
Saya bilang sama dia, no nggak bisa begitu, itu hal-hal horizontal. Kebahagiaan kita itu dapatnya vertikal ke atas. Lalu saya beri dia contoh, saya bilang begini. Yang saya maksud, karena dia tanya apa maksudnya vertikal ke atas, saya bilang Tuhan. Tapi pengertiannya bukan cuma kebahagiaanmu dapat dari Tuhan, gitu aja, bukan. Saya beri dia satu ilustrasi yang selalu saya gunakan. Jadi orang yang kenal sama saya akan bosan mendengarkan ini. Tapi bagaimana lagi, ini ilustrasi tentang Injil. Saya bilang begini, misalnya kalau kamu ini menderita sakit, gagal ginjal ya, gagal fungsi ginjal, kidney failure. Lalu saya datang ke kamu dan saya bilang, saya punya 2 ginjal yang masih bagus. Ayo kita pergi ke rumah sakit, yuk kita periksa. Kalau misal ginjalnya itu cocok, saya berikan ke kamu 1. Lalu kita pergi ke rumah sakit, singkat cerita cocok, masuk ke ruang operasi dan saya dipindahkan ginjal saya 1 ke dia untuk ditransplant dan didonate ke dia. Saya donate ke dia 1 ginjal saya. Terus saya tanya sama dia, sekarang kamu bangun dari ruang operasi, pemulihan dan lain-lain, lalu kamu bisa dianggap sebagai orang yang sehat. Boleh makan, nanti dengan waktu berjalan boleh olahraga, boleh minum sebanyak-banyaknya karena sudah tidak cuci darah lagi. Gimana perasaanmu, saya tanya. Kamu happy enggak? Bahagia enggak? Dia bilang, saya happy sekali. Oke, saya happy sekali, dia bilang gitu. Tapi yang menarik adalah dia liatin saya waktu saya menceritakan tentang ilustrasi Injil ini. Dan saya bisa lihat raut wajahnya itu berubah. Lalu dia mengatakan begini, yang seperti ini saya nggak pernah dengar. Lalu dia menoleh karena waktu itu dia sama orang tuanya, dia bilang sama orang tuanya, di kepercayaan kita, ini bukan kepercayaan, anak ini bukan orang Kristen. Lalu dia bilang ke orang tuanya, dia bilang di kepercayaan kita nggak ada yang seperti ini. Luar biasa ya. Seandainya kita berani mengabarkan Injil ke orang bisa terima. Mereka belum bisa terima karena mereka belum pernah mendengar. Jadi beranikan diri untuk mengabarkan, tidak perlu memaksa, tetapi kabarkan. Pada waktu saya presentasikan Injil ke dia dengan ilustrasi yang saya bisa melihat dia mendapatkan suatu harapan yang baru. Karena itu saya mengatakan bahwa Injil adalah jawaban dari segala sesuatu. Jawaban daripada insecurity yang mengakibatkan rasa takut. Oke? Dan bicara tentang inferiority tadi juga memunculkan rasa takut. Betul, itu bicara tentang gambar diri kita. Kadang kita merasa rendah diri, kita merasa tidak layak, merasa orang lain lebih baik dan segala macam. Percayalah, Injil juga bisa menjadi jawaban buat hal tersebut. Beberapa waktu yang lalu di gereja saya bertemu dengan seseorang yang saya kenal baik, bahkan masih related dengan saya. Orangnya sudah tua, orangnya sudah tua. Lalu saya bicara sama dia, waktu ketemu dengan dia, kebetulan ada beberapa orang begitu di sini ya. Ada 3 orang bersama dengan dia dan saya. Lalu dia tanya saya sesuatu lah. Dia tanya saya sesuatu, lalu yang saya heran itu dia mulai menghina-hina saya, literally menghina-hina saya. Saya kalau ceritakan Anda akan terkejut. Istri saya terkejut luar biasa, beberapa hari itu mungkin dia lebih nggak terima daripada saya. Ya, tentu ya kalau orang yang kita cintai dilukai, kita lebih nggak terima daripada diri kita sendiri gitu kan, begitu. Kalau saya selalu merasa saya selalu nggak tega, kalau lebih tidak tega orang yang saya cintai terlukai daripada saya sendiri. Yang saya paling tega daripada orang yang saya cintai terlukai, saya lebih tega kalau teman-teman saya yang terlukai. Oke. Nah dia mulai menghina-hina itu ya. Dia mulai ngatain saya, ngomong, merendahkan saya mungkin sampai dengan titik yang minus mungkin. Saya di sana berdiri dan saya dengerin aja orang-orang yang ada di sekeliling itu wajahnya terkejut semua. Kenapa kok dia melakukan itu? Saya juga bingung. Lalu saya pulang, saya bilang sama istri saya, pertanyaan saya cuma satu, saya pernah ngapain dia ya kok dia kayaknya benci sekali sama saya. Dia ngata-ngatain saya seperti itu. Nah, itu bisa mengakibatkan rasa inferior atau tidak? Injil jawabannya. Oke, Injil jawabannya. Terus terang, kali itu saya lulus. Kalau dulu-dulu mungkin lebih sulit lulusnya. Mungkin lebih nggak terima, akan berusaha pembuktian diri dan lain-lain. Tapi kali itu saya lulus, entah ke depan bagaimana, saya berdoa masih bisa tetap lulus, semoga ya. Tapi Injil itu jawabannya. Bagaimana kok Injil bisa menjadi jawabannya? Gini,
Ada satu hamba Tuhan bernama Billy Graham yang saya kutip di 90% dari khotbah saya. Oke? I love this man. I love this man. Gak pernah ketemu, tapi I love this man. Udah meninggal berapa tahun yang lalu? 2018 kalau nggak salah. Bulan Februari ya. Suatu hari kalau saya kembali ke surga, orang yang saya cari pertama adalah Tuhan Yesus. Orang yang kedua yang saya cari adalah Adam. Karena kita semua mau gebukin Adam kan? Iya enggak? Karena Adam semua orang jatuh di dalam dosa, jadi itu antriannya panjang sekali itu di sana ya. Masuk surga kita sembah Tuhan, kita bilang thank you Jesus, aku nggak seharusnya ada di sini, oleh karena pengorbananmu akan ada di sini. Kita cium kakinya dan kita bilang thank you. Habis gitu kita cari Adam mana ini, gitu ya kan? Kita cari Adamnya, antriannya panjang tapi worth it. Kita ke sana antrian cuman pukul uppercut sekali lalu bilang awas lu ya gitu. Terus kita cari orang lain, cari keluarga kita, mungkin oma, opa dan lain-lain. Setelah itu saya cari Billy Graham. Saya akan bilang ke dia, thank you, kamu telah menginspirasi kehidupanku. Anyway, Billy Graham itu ada jurnalis yang masuk ke rumahnya, datang ke lalu di rumahnya ada plakat besar, Galatia 6 ayat 14. Nggak perlu dibuka ya, saya bacain aja. Paulus bilang begini, sekali-kali aku tidak akan bermegah atas apapun, kecuali salib. Sebab olehnya dunia telah mati bagiku dan aku bagi dunia. Perhatikan itu. The next time kalian itu merasa inferior karena dihina oleh orang atau dirugikan oleh orang, atau bahkan misalnya Anda lagi naik mobil lalu dipotong sama orang, Anda nggak terima, kadang-kadang pingin kejar dan maki kembali. Pikir satu hal ini, apakah Anda bermegah atas kemenangan kalau memang Anda mendapatkan kata-kata terakhir? Atau Anda bermegah atas salib itu aja, yang artinya begini, ada orang mau mati gantikan kita. Kita mempunyai segala alasan untuk menyadari bahwa aku ini berarti, terlepas dari apapun yang orang katakan tentang diriku. Mereka mau hina aku, mereka mau katain aku, ya. Makanya jangan terlalu sakit hati dengan mertua, biasa aja. Oke. Mertua versus menantu itu klasik sekali. Kadang-kadang ada orang yang datang ke saya dan bilang, aduh jengkel sekali mertua saya tidak menghargai saya. Satu, sudahlah engkau tidak bermegah atas hal itu. Kedua, secara alami, secara umur, mertuamu nanti pulang ke surga duluan, kok tahan aja. Gak akan lama. Hidup ini singkat. Oke, jadi itu memberikan kita segala alasan untuk merasa aman di dalam Tuhan. Insecurity dan inferiority, penyebab rasa takut bisa diselesaikan oleh Injil. Nah, sekarang kita lihat satu persatu bagaimana cara kita mengatasi rasa takut. Hari ini saya akan bicara spesifik tentang itu kepada Anda. Takut adalah salah satu dari musuh terbesar kehidupan kita. Oke, ketahuilah hal itu. Dan rasa takut itu muncul pada waktu sesuatu tidak terjadi secepat dan sesuai dengan yang kita harapkan. Maka rasa takut muncul. Kita punya anak sakit, kita berharap dia sembuh seketika, belum sembuh juga seperti yang kita inginkan, rasa takut mulai muncul. Bagaimana kalau sakit ini berkelanjutan? Oke. Atau kita ingin untuk melakukan sesuatu gitu ya, kita buka satu bisnis, kita kepingin bisnis ini menjadi seperti yang kita bayangkan, tetapi belum terjadi, masa rasa takut akan muncul. Jadi takut itu muncul pada waktu sesuatu tidak terjadi secepat atau sesuai dengan yang kita inginkan. Setiap kita memiliki rasa takut Bapak Ibu, setiap kita memilikinya. Kita takut, sebagian dari kita takut bahwa tidak ada yang mencintai kita, sebagian kita takut bahwa hidup ini tidak ada artinya, tidak ada purpose-nya, sebagian kita takut nanti masa tua bagaimana. Semua kita punya rasa takut, satu hal atau yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan banyak pertanyaan. Masih ingat nggak waktu kalau di Surabaya Anda ada satu kejadian yang mungkin Anda tidak dengar di sini. Beberapa waktu yang lalu di Surabaya ada orang bunuh diri, memutuskan untuk bunuh diri, lompat dari mall ya, dari lantai atasnya mall, jatuh di atriumnya mall, meninggal dunia. Saya ditanya sama orang, kenapa kok bisa ada sampai begitunya? Lalu juga ada seorang pendeta beberapa waktu yang lalu, pendeta orang barat yang masih muda, usianya 30 kalau nggak salah. Dia adalah orang yang melayani orang yang bunuh diri. Masih ingat? Itu tahun lalu mungkin. Lalu dia mengakhiri hidupnya
di hari yang merayakan World Suicide Day, dia memilih hari tersebut untuk mengakhiri hidupnya, padahal dia itu pelayanannya adalah melayani orang-orang yang di seputar suicide. Saya ditanyai sama orang, kenapa? Kenapa kok itu terjadi? Kenapa terjadi? Saya jelaskan sedikit berkaitan dengan fear and depression. Oke? Rasa takut yang berkelanjutan itu akan mengakibatkan stres. Stres yang berkelanjutan itu akan mengakibatkan apa? Kalau bahasa Surabayanya paling gampang, suetres. Ya, Anda nggak ngerti? Atau kalau bahasa kerennya hyper stress. Takut berkelanjutan jadi stres, stres berkelanjutan jadi hyper stress berkelanjutan, menjadi gejala depresi diterus-terusin tidak diselesaikan, tidak ditolong, menjadi depresi diterus-terusin lagi, menjadi major depression atau depresi berat, lalu itu diterusin lagi bisa menjadi psychological disorder atau kelainan gangguan jiwa. Dan ini siapa yang ini rentan terjadi kepada siapa? 1 dari 4 orang. Oke. 1 dari 4 orang punya kecenderungan untuk lebih mudah stres daripada yang 3. Ya, dan kalau sekali lagi kalau stres itu tidak diatasi atau tidak ditolong dengan baik, nah itu kalau berkepanjangan. Nah kalau saya bicara berkepanjangan itu maksudnya durasinya kurang lebih 1 tahun. Oke, nah itu bisa begitu. Jadi putus pacar, ada takut, ya, takut tidak dicintai, lalu masuklah di stres. Stresnya selama 1 tahun, 1 tahun lewat dia jadi stres banget. Stres bangetnya itu berkelanjutan lagi 1 tahun, dia mulai ada gejala-gejala depresi biasanya. Gejala-gejala depresinya itu nanti bisa ini psikosomatis, lambungnya sakit, tremor, sesak nafas, atau mulai ada dengar suara, cuci tangan berlebihan dan lain-lain, itu masuk di gangguan mood disorder atau behavior disorder, itu macam-macam ya. 1 dari 4 orang. Kalau ada 4 anak mempunyai orang tua yang sama dan kedua-dua orang tuanya itu setiap hari berantem di rumah, akhirnya cerai, dan pokoknya broken home. Dari 4 anak ini, yang 3 semua terpukul, 4-4-nya, tapi yang 3 bisa rebound dan survive, dan akhirnya menghidupi hidupnya dengan baik, bisa menikah, punya anak, bekerja, dan lainnya bisa lanjut. Tetapi yang satu ada kecenderungan mengunci diri di kamar, jadi aneh, gak mau ketemu orang, dan lain-lain. Ya, jadi 1 dari 4, sama dengan anak kecil juga semua makan udang, makan kacang, tetapi tidak semua alergi reaksi alergi, jadi 1 dari sekian. Jadi bicara tentang psikis juga 1 dari 4. Oke. Jadi itu backgroundnya tentang rasa takut. Nah sekarang saya ajak Bapak Ibu semua untuk melihat di Alkitab. Kita lihat di Natal yang pertama, the first Christmas yang terjadi 2000 sekian tahun yang lalu. Kita lihat bahwa ada beberapa orang di sana mengalami rasa takut. Kalau kita menyanyi lagu Silent Night, Holy Night, all is calm, ya, semua calm, katanya semuanya calm. Apakah begitu? Sebetulnya tidak, karena pada saat itu di Yerusalem geger semua, ya, semua di Yerusalem lagi heboh di sana. Semua penuh dengan rasa takut. Ada 5 orang yang mengalami rasa takut pada waktu itu, dan saya ajak kita untuk buka di Alkitab. Kita buka bersama-sama di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 ayat sampai ke-30. Lukas pasal yang pertama. Oke. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kita lihat terlebih dahulu. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Orang yang pertama yang merasakan takut pada waktu itu adalah Maria, yang kita akan bahas ada 5 orang. Yang pertama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti saran itu? Ayat 29 di bahasa Indonesianya bilang Maria terkejut, di bahasa Inggrisnya dikatakan Mary was confused and disturbed. Dia bingung dan sangat terganggu, disturb, ya.
Karena Anda bisa bayangkan tiba-tiba malaikat masuk di dalam itu rasa takut. Terus diberitahu lagi suatu berita anak ini masih usianya masih 15-16 tahun. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan, kita stop sampai di ayat 30. Itu orang yang pertama, yaitu Maria. Oke. Maria itu usianya masih 15-16 tahun Bapak Ibu. Ketakutan yang dia alami namanya fear of inadequacy. Merasa kurang, tidak sanggup atau tidak mampu. Itu ketakutan yang pertama. Sambil saya sampaikan ini Anda bisa lihat apakah ini ketakutan yang Anda alami. Yang pertama, Maria merasa kurang, merasa tidak adequate di dalam tanggung jawab untuk menjalani tugas yang diberikan kepada dia, mengandung anak Tuhan, anak Allah. Oke. Dan harus melahirkan anak Allah itu responsibility yang besar sekali. Apa responsibility di dalam kehidupan Anda yang harus Anda pikul dan Anda merasa aku gak sanggup, aku gak mampu. Apakah aku cukup baik untuk itu? Am I up for it? Apakah aku akan bisa menjadi seorang orang tua yang baik? Apakah aku bisa menyelesaikan masalahku? Apakah aku bisa melunasi hutangku? Apakah aku bisa membahagiakan orang tuaku? Apakah aku bisa menggembalakan dengan baik? Apakah aku bisa melayani dengan maksimal dan lain-lain ya. Jadi yang pertama adalah takut merasa kurang atau tidak sanggup. Oke, di dalam Alkitab tercatat banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengalami hal ini. Kita tahu sendiri Musa juga merasakan hal ini, bukan? Pada waktu dia diberikan suatu tugas oleh Tuhan yang dia bilang jangan saya, kakak saya aja. Oke. Dan yang lain-lain juga. Yang kedua kita lihat adalah Yusuf, suaminya. Ini juga mengalami rasa takut. Kita buka bersama-sama di kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Oke. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Oke. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Oke, stop dulu. Yusuf mempertimbangkan yang maksud apa? Maria itu datang ke dia lalu bilang, aku mengandung dan ini anaknya Allah. Anda bisa bayangkan apa yang di dalam pikiran Yusuf, ya? Oke, dia pasti mikir Maria ini antara malam kemarin itu minum terlalu banyak atau obatnya belum minum atau apa gitu. Dia mikir ini nggak salah ini begini. Waktu dia mempertimbangkan hal tersebut, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf mengalami fear of disapproval. Kalau tadi fear of inadequacy, sekarang fear of disapproval, takut ditolak. Anda bisa bayangkan jadi dia, bagaimana dia menjelaskan ke masyarakat, menikah belum sah, calon istrinya hamil. Kalau ditanyai dia akan bilang, oh iya ini anak daripada Allah katanya. Yang dia masih perawan sih, cuman dia sekarang mengandung dengan anak dari Allah. Anda bisa bayangkan cemooh yang akan dia tuai. Hinaan, gosip yang akan terjadi dalam kehidupannya dia. Itu muncul rasa takut. Fear of disapproval, takut ditolak. Oke, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Anda takut ditolak hari ini? Atau lebih tepatnya persetujuan siapa yang sedang Anda cari dalam hidupmu? Apakah Anda susah payah mencari persetujuan orang tuamu? Apakah Anda adalah salah satu anak dari beberapa anak di dalam keluarga dan Anda selalu melihat bahwa orang tua selalu lebih bangga dengan saudara yang lain dan kita mencari persetujuan mereka dengan segenap tenaga kita? Persetujuan siapa yang kita cari? Sekali lagi, pendeta Billy Graham di interview ditanya sama orang, ditanya begini, kalau kamu bisa putar balik waktu dan mundur ke belakang, apa yang akan kamu lakukan dengan beda? Oke, nah saya beri background sedikit. Ini orang memberitakan Injil ke 2 miliar orang. Total yang sudah dibaptis dan terima Tuhan itu kalau saya tidak salah sekitar 200 juta orang. Dia membawa Injil ke 160 negara atau berapa negara begitu. Hanya Indonesia yang belum pernah dia ini, tapi dia Korea sudah, yang lain-lain sudah.
Jadi dia sudah mencapai begitu banyak dalam kehidupannya, tapi lihat responnya ya. Dia ditanya, apa yang akan kamu lakukan beda kalau kamu diberi kesempatan untuk bisa memutar balik waktu? Dia bilang begini, aku akan lebih banyak menolak undangan untuk bicara, kecuali kalau itu KKR. Bukan karena jumlahnya, tapi karena di KKR itu panggilan dia untuk memberitakan Injil, karena dia seorang evangelis. Tapi selain dari itu tahu kan yang diundang-undang orang yang karena balas sungkan, di seminar-seminar atau di ini ya, di universitas dan lain. Dia bilang, aku akan cut itu lebih banyak. Dan yang akan aku lakukan beda adalah aku akan lebih banyak waktu untuk belajar firman Tuhan dan berdoa. Luar biasa ya. Maksudnya begini, dia tidak bingung dengan approval manusia, tapi dia tahu approval siapa yang dia cari. Itu loh, Sang Pencipta Juru Selamat di atas, yang harus kita banyak ambil waktu untuk belajar firman-Nya dan berdoa di dalamnya. Oke? Luar biasa sekali. Jadi approval-nya dia jelas. Jadi ini adalah sesuatu yang amazing, yang luar biasa. Kalau kita memiliki Injil tinggal di dalam kita, kita akan hilang desire kita atau keinginan kita untuk hal-hal yang sifatnya itu persetujuan orang atau persetujuan orang secara horizontal. Karena kita akan bisa menjadi pure dan mencari persetujuan Tuhan yang sudah kita peroleh dari anaknya bernama Kristus yang mati buat kita di kayu salib, yang memberikan segala arti di dalam kehidupan kita. Loh, kita ini, apapun yang kita lakukan, apapun, Anda itu mungkin jadi bisnismen yang paling sukses, Anda mau jadi apapun, please go ahead dan lakukan yang terbaik. Tapi jangan lakukan itu untuk approval. Kenapa? Karena kita itu at best ya, terbaiknya, kita itu tidak lebih daripada 3 generasi dan kita dilupakan. Oke? Ada satu orang hamba Tuhan datang dan melayani di sebuah fellowship atlet nih, football, American football ya, yang badannya gede-gede. Waktu fellowship di sana, mereka ini kan superstar semua ngejar statistik, ngejar Hall of Fame, ngejar semuanya, ketenaran. Lalu si hamba Tuhan ini bilang begini, siapa di sini yang tahu nama dan tempat lahirnya ayahnya? Hampir semua angkat tangan. Tidak semua, karena ada yang mungkin nggak pernah kenal papanya. Tapi hampir semua angkat tangan. Lalu dia tanya lagi satu pertanyaan. Siapa di sini yang tahu nama lengkap dan tempat lahirnya kakeknya? Banyak tangan mulai turun. Ya, bagaimana dengan kalian? Tahu nama lengkap kakek sama tempat lahirnya? Mungkin masih tahu ya. Saya tahu namanya, tempat lahirnya saya nggak tahu loh. Itu baru kakek loh itu ya. Lalu dia tanya satu lagi, siapa di sini yang tahu nama lengkap dan tempat lahirnya great grandfather-nya? Banyak tangan, hampir semua turun. Kita itu, siapapun kita, sekarang kelihatannya jagoan. Baik itu Kobe Bryant mau apa, percayalah nanti anak cucu saya nggak akan tahu Kobe Bryant itu siapa. Oke? Anak-anak sekarang aja sudah debat kok. LeBron James katanya lebih jago dari Michael Jordan. Karena mereka nggak pernah tahu Michael Jordan itu siapa. Padahal dulu tuh tahun 90 tenarnya seperti itu. Jagonya seperti dewa udah. Tapi sekarang anak-anak bilang siapa itu Michael Jordan, kalah dong sama LeBron James. Nanti akan ada waktunya mereka akan bilang LeBron James, Stephen Curry itu siapa? Ya. Jadi sejago-jagonya kita hanya tidak lebih dari 3 generasi dan dilupakan. Jadi Yusuf itu mempunyai suatu rasa takut ditolak. Apakah Anda merasakan hal tersebut? Kita lihat yang ketiga. Siapa yang ketiga? Yang ketiga adalah para gembala. Buka bersama saya di Lukas pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat yang ke-8 sampai ke-10. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-10. Gembala-gembala, perikomnya berjudul ya. Ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat apa? Mereka sangat ketakutan. Oke, mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Gembala-gembala mengalami suatu rasa takut yang bernama
fear of unexpected change. Takut perubahan yang tidak diduga. Jadi mereka lagi duduk-duduk tenang on a quiet night, soal sebuah malam yang tenang, tiba-tiba perubahan terjadi. Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi, sebab juru selamat datang pada malam itu. Mereka ketakutan, tetapi Tuhan memberitahu kepada mereka, jangan takut. Mereka takut karena status quo mereka diubah. Itu bisa menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, Bapak Ibu. Tetapi percayalah, hal-hal yang diizinkan sama Tuhan, itu sebetulnya tujuannya adalah menyelamatkan kehidupan Anda. Ya, bisa menakutkan, hal-hal yang tidak kita duga tiba-tiba terjadi. Orang tua yang kita cintai tiba-tiba pergi. Bisa kan begitu? Pastor Fuji sendiri cerita-cerita kemarin, dia cerita tentang bagaimana dia kehilangan mamanya dan kehilangan papanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Hal-hal seperti itu terjadi. Things like that happen ya. Unexpected, tiba-tiba terjadi. Gitu. Unfortunate, yes. Muncul rasa takut, yes. Tapi malaikat itu berkata, jangan takut. Okay. Tuhan tidak mau membuat Anda takut. Tuhan memberitahu kepada kita semua untuk jangan takut. Kenapa? Karena dia melihat gambar yang lebih besar. Di dalam kehidupan saya juga saya merasakan banyak interupsi, banyak interruption dalam hidup ini. Tetapi saya selalu datang kepada suatu kesimpulan bahwa dengan Tuhan semua itu selalu baik. Meskipun kita tidak selalu mengerti, karena kita tidak dipanggil untuk mengerti, kita dipanggil untuk percaya. Oke? Jadi apakah Anda merasakan hal tersebut? Takut akan sesuatu perubahan yang tidak diduga terjadi, atau bahkan yang belum terjadi sudah kita takutkan. Ya. Yang keempat kita lihat adalah Herodes. Buka bersama saya di Matius, kita akan bolak-balik Matius dan Lukas. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketiga. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketiga. Oke. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya, dia sebetulnya kata-katanya bukan cuma terkejut, tetapi ketakutanlah dia beserta seluruh Yerusalem. Jadi it was not a calm night, bukan silent night. Banyak rasa takut muncul di dalam hati orang-orang pada saat itu. Herodes adalah orang yang sangat insecure, sangat memiliki rasa tidak aman. Dengan keberadaan, dengan kabar bahwa ada raja orang Yahudi lahir, dia bingung. Karena sebetulnya pada waktu itu dialah raja orang Yahudi. Karena dia ditempatkan di sana untuk mengepalai bangsa itu, kan yang dijajah. Jadi dia harusnya ada di sana sebagai raja, tetapi dia tidak diterima dan dia sangat insecure, dia paranoid. Ada kemungkinan juga dia memiliki gangguan jiwa. Anda tahu bahwa saudara iparnya 2, mamanya, istrinya, dan kedua anak lakinya semua dibunuh oleh dia. Oke. Dan pada saat itu karena begitu takutnya dia memberikan suatu perintah, semua baby yang di bawah usia 2 tahun harus dibunuh. Ya, something wrong dengan orang ini. Tapi yang dia takutkan adalah fear of losing control, itu yang nomor 4. Dia takut kehilangan kendali, padahal kendali di dalam hidup kita ini adalah sebuah ilusi. Tipuan saja. Pada saat kita merasa kita bisa mengendalikan sesuatu dalam hidup ini, kita akan menemukan bahwa sesuatu yang kita pikir kita bisa kendalikan sebetulnya tidak bisa kita kendalikan, Bapak Ibu. Lihat sekarang yang terjadi, virus di mana-mana. Bisa dikendalikan? Nggak bisa ya? Ya tentunya mungkin bisa kita berdoa, itu pun karena pertolongan Tuhan. Tapi lihat, hanya karena virus yang tidak kelihatan aja hidup kita sudah jadi rapuh seperti itu. Kobe Bryant yang begitu kaya raya dan memiliki segala sesuatu, dia tidak bisa mengendalikan nasibnya di helikopter tersebut. Tidak bisa sebetulnya dan tidak perlu. Tapi seringkali kita secara desperate sekali berusaha untuk mengontrol hidup kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita berusaha mengontrol hidup kita? Ada namanya warningnya, peringatannya yang memberitahu kita bahwa kita sedang mengontrol. Namanya khawatir. Khawatir.
Setiap kali kita khawatir, itu berarti kita berusaha mengontrol sesuatu dalam kehidupan kita yang seharusnya tidak perlu kita kontrol. Memang saya tahu bahwa ngomongnya lebih gampang daripada melakukannya karena khawatir adalah sesuatu yang selalu kita alami. Tetapi mari kita latih bersama-sama. Yang pasti firman Tuhan mengatakan dengan jelas, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun, tetapi dalam segala permohonanmu naikkan pada Tuhan dengan ucapan syukur, maka apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara pikiran, yang melampaui segala pikiran akan memelihara hati dan gitu ya, hati dan akalmu di dalam Kristus, kira-kira begitu. Filipi 4 ayat 6. Oke, jadi fear of losing control. Khawatir itu kalau kita menemukan rasa aman di dalam Tuhan, maka kita akan sadar bahwa khawatir kita akan lebih mudah berkurang dan iman kita lebih mudah bertambah. Yang terakhir, yang bagian ini yang terakhir adalah nomor 5, yang merasakan takut adalah Zakarias. Zakarias, mari kita buka bersama-sama di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai 13. Maka tampaklah kepada Zakaria, bahasa Indonesianya, seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Zakaria itu punya satu ketakutan, yaitu fear of being disappointed. Dia takut dikecewakan. Kenapa kok dikecewakan? Karena dia sudah berharap punya anak lama sekali, tetapi tidak kunjung memiliki anak juga. Tidak kunjung memiliki keturunan. Jadi muncullah rasa takut, rasa hopeless. Kalau mau berharap, mau doa sama Tuhan, mikir. Kalau nggak terjadi gimana, nanti aku kecewa. Lebih baik aku tidak berharap. Padahal Alkitab berkata bahwa iman itu menyenangkan Tuhan. Atau dengan kata lain, tanpa iman kita tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Oke, jadi he was afraid to get his hopes up. Dia takut untuk untuk berharap. Oke. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga takut untuk berharap sesuatu? Lebih baik nggak mikir dan lebih baik. Kemarin ada satu anak datang ke saya. Dia itu putus dengan pacarnya sekian tahun yang lalu. Ini pacarnya itu adalah orang yang dia sangat cintai dan dia pokoknya sangat dia dambakan lah menjadi suaminya. Tapi entah satu hal yang lain, pacarnya itu putus. Dan yang sering terjadi, biasanya kalau sudah putus sekian lama kita sudah lupa semua yang jelek-jeleknya dan kena alasan-alasan kenapa seharusnya memang harus putus, tapi kita jadi mikir yang baik-baik saja kan. Makanya ada istilah bilang the good old days, yang diingat yang baik. Jadi kita mikir seandainya aku sama dia, padahal dulu sudah tahu bahwa ada hal-hal yang sebetulnya nggak cocok, tapi oke lah, sama dia dipegangin erat-erat. Terus dia membuat satu keputusan, dia bilang gini, aku hidup single tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa juga sih, Paulus juga bilang itu baik. Kalau memang perlu, tapi harus dengan tujuan yang jelas ya. Tapi saya ada sense ini, saya ada merasa bahwa ada yang tidak sinkron dengan dirinya. Dia bilang, aku pokoknya sudah memblok pikiranku untuk berdamai bahwa aku jadi orang tidak mau peduli dengan. Tapi kenapa kok ada yang tidak pas? Itu karena dia jadi orang yang dingin, Bapak Ibu. Jadi orang yang dingin agak kalau bahasa Jawa bilang agak ketus, kalau sini bilang apa? Agak jutek gitu ya. Jadi orang yang agak irritated, mudah irritated. Lalu saya bilang sama dia begini, sebetulnya kamu membuka nggak kemungkinan untuk kamu bisa ketemu orang lain? Dia bilang, I don't know. Saya tahu I don't know itu artinya ya harusnya iya, tapi aku nggak mau kecewa. Aku nggak mau get my hopes up, nanti aku kecewa. Lalu saya bilang, look, kenapa nggak coba aja lebih friendly sama orang lain, no? Skopnya lebih besar, berteman kanan kiri. Bukan tujuannya semata-mata untuk mendapatkan pasangan, tetapi kan baik ya, lebih baik orang friendly dan mempunyai teman banyak daripada hidup isolated sendirian gitu. Nah benar dia coba beberapa hari, kemarin ini teks saya di WhatsApp,
Dia bilang, aku nggak tahu kenapa, tapi berapa hari ini keadaanku memburuk, aku jadi kacau kan aku berubah friendly. Jadi dia kacau, kenapa? Karena saya usik dia punya bagian ini. Ya, zona nyaman yang dia ngumpet di sana itu. Dia kan ngumpet di sana, dia sembunyi di suatu defense mekanismenya dia, bahwa aku pokoknya untuk mengatasi ini, aku ini ya. Orang itu punya mode kalau di dalam suatu keadaan, orang punya namanya the fight or flight mode. Pernah dengar? Kalau Anda diperhadapkan dengan suatu keadaan, Anda punya pilihan, fight atau flight. Kita hadapi atau kita kabur. Nah dia kabur. Pada waktu diajak untuk menghadapi, dia shaky semuanya. Tapi nggak apa-apa seharusnya, harus dilewati supaya dia bisa itu. Misalnya kalau tidak pun, itu tidak baik buat dia jangka panjangnya. Ya. Oke, lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita itu bisa tetap berharap, namun tidak takut kecewa? Gini Bapak Ibu, tadi kita bilang bahwa iman itu menyenangkan Tuhan. Berimanlah dalam segala sesuatu yang Anda inginkan. Berimanlah. Hanyalah waktu Anda berdoa pada akhirnya kasih itu kata-kata, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Aman kan? Let God's will be done. Berani? Kadang-kadang mau ngomong itu aja susah. Tuhan, aku cinta sekali dengan dia. Tolong jadikan dia pasanganku Tuhan. Amin. Ya kan? Karena kalau kita bilang, tapi janganlah kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi, kita curiga sama Tuhan. Jangan-jangan bukan, nanti diambil sama Tuhan gimana, nanti aku kecewa. Gitu. No, belajar begitu. Tuhan, aku berdoa untuk orang tuaku, supaya mereka bisa sehat selalu, bahagia dan panjang umur. Tapi waktu manusia hanya Tuhan yang tahu. Jika waktunya tiba, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ngomong begitu berat Bapak Ibu. Berat. Karena kita mau kontrol hasil akhirnya. Tuhan itu tidak mau kita kontrol hasil akhirnya. He will break you until you surrender. Okay? He will. Dia akan break kita sampai kita surrender. Yakub itu merasa dia bisa kontrol semua dalam hidupnya dengan menipu kanan, menipu kiri, betul? That's what he does, right? Itu yang dia lakukan. Dia kemana-mana dia tipu, hak sulung dia ambil. Oke. Tapi waktu dia bertemu sama Tuhan, kakinya dipukul sama Tuhan. Supaya dia selamanya tahu, waktu dia pincang jalan dia tahu bahwa ini adalah tanda di mana aku harus selalu surrender sama dia. Oke. Jadi jangan takut kecewa. Belajar bilang sama Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Enggak mudah, tapi yang terbaik. Let your will be done. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan itu yang dengan cara yang paling bagus. Dia bilang, Allahku sanggup menolong kami dari perapian ini. Tetapi jikalau tidak, aku tetap bersorak-sorai. Ini orang hebat ya begini. Tuhan Yesus juga kan, kalau bisa cawan ini berlalu, tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Oke, jadi itu Zakaria. Dari 5 tadi, saya ulangi, Maria takut, fear of inadequacy, takut kurang atau tidak sanggup atau tidak mampu. Yusuf, fear of disapproval, takut ditolak. Para gembala, fear of unexpected change, takut perubahan yang tidak diduga. Lalu Herodes, fear of losing control, takut kehilangan kendali. Dan yang terakhir, Zakaria takut untuk kecewa. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketakutan mana yang Anda alami hari-hari ini? Which one? Ya. Ketakutan mana? Yang manapun itu, saya beri jalan keluarnya. Yang kita bisa pelajari dari apa yang dialami oleh orang-orang di zaman Natal yang pertama itu. Oke, yang pertama adalah surrender your life completely to God every day. Serahkan hidupmu secara komplit, secara keseluruhan kepada Tuhan. Ini kunci katanya, setiap hari. Every day. Jangan hari ini aja, besok kita kontrol lagi. No, harus tiap hari. Buka bersama saya di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Lihat apa yang Maria lakukan. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Maria mengatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu. Di tengah-tengah rasa takut dia bisa mengatakan begini. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dia surrender completely
setiap hari selama 9 bulan ke depan dan sekian puluh tahun ke depan. Dengan penuh dengan resiko dan rasa takut, dia bilang, I surrender. Oke, I surrender. Oke. Yang kedua, kita lihat lagi dari apa yang Maria ini lakukan ya. Coba scroll, coba kalau pakai Alkitab elektronik, scroll ke bawah lagi ke ayat yang ke-46. Oke. Tidak perlu dibaca, nanti kalau mau pulang boleh dibaca ayat yang ke-46 sampai 56, tapi kita baca ininya, judulnya aja. Nyanyian pujian apa? Maria. Jadi yang pertama adalah surrender to God completely every day. Yang kedua adalah fill your mind with music. Isilah pikiranmu dengan musik, dengan pujian dan penyembahan. Maria itu di tengah-tengah rasa takutnya dia surrender sama Tuhan. Lalu yang dia lakukan di ayat-ayat berikutnya, ayat 46, dia menulis dan menyanyikan lagu. Memang zaman itu orang-orang suka nulis lagu, suka bikin lagu ya. Jadi isilah pikiranmu dengan pujian dan penyembahan. Pujian itu adalah antidote itu apa ya? Penetral, oke? Pujian adalah penetralnya panik. Penyembahan atau worship itu adalah obatnya rasa khawatir. Karena pada waktu kita memuji Tuhan, paniknya hilang. Betul? Itu Deng Xiaoping yang di China dulu, oke? Pemimpinnya China pada zaman itu, dia bukan orang Kristen tapi dia bisa bilang, tepuk tangan itu baik katanya. Ya, tepuk tangan baik karena pada waktu kamu tepuk tangan bisa kaisin, bisa happy. Jadi when we praise, waktu kita memuji Tuhan, itu menetralkan rasa panik kita. Dan pada waktu kita menyembah Tuhan, itu mengobati rasa khawatir kita. Betul? Coba Anda waktu khawatir, Anda berlutut dengan segenap tenagamu, Anda mulai menyembah Dia atau mendengarkan lagu-lagu penyembahan. Apalagi kalau bisa lagu penyembahan yang sifatnya mengagungkan Tuhan. Maka kita akan menyadari bahwa iya ya, Tuhan itu begitu besar dan aku begitu kecil. Apa yang perlu aku khawatirkan? Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan apa-apa. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, menuntun aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Sebab Dia besar, aku kecil, Dia sanggup. Aku gak sanggup, tetapi dibantu sama Dia supaya aku sanggup. Jadi itu yang dilakukan sama Maria yang kedua. Yang ketiga, letakkan harapanmu pada janji-janjinya. Base your hope on His promises. Kita lihat Lukas 1 ayat yang ke-46. Sekarang mundur sedikit ke ayat yang ke-45. Maria itu datang ke Elisabeth. Elisabeth itu istrinya Zakaria. Mereka itu cousins, sepupu. Yang satu nanti anaknya namanya Yesus, yang satunya cousinnya namanya Yohanes Pembaptis. Betul, John the Baptist. Yang saya suka sekali namanya by the way. Ya, itu nama yang paling bagus di dunia. I'm serious. Itu nama paling bagus di dunia. Tapi kenapa kok terakhir-terakhir ini nggak digunakan, saya nggak tahu juga. Istri saya tahu tuh, kenapa? Karena dia bilang sama saya, dulu kalau kamu tanding basket saya paling sulit nyorakin kamu katanya. Kalau namanya dua itu gampang nyorakinnya, ya kan? Henry gitu. Kalau ini John gitu. Jadi agak susah. Meskipun menurut saya itu nama yang sangat bagus. Ya, jadi kalau Anda punya anak tolong kasih nama itu ya. Artinya juga bagus sekali loh by the way. Artinya adalah yang paling dikasihi itu. Bagus kan? Ya, meskipun itu agak GR sedikit karena yang ngomong kayak gitu ya cuma Yohanes saja. Yang lain nggak ada yang mengakui hal tersebut. Anda lihat itu cuma dicatat di kitab Yohanes. Kalau dia bilang dia murid yang paling dikasihi. Setahu saya Tuhan tuh nggak pilih kasih. Ya kan? Tapi cuma di kitab Yohanes dia berkata bahwa aku ini yang paling dikasihi. Yang lain Matius, Markus, Lukas dan semuanya nggak ada yang mengakui hal tersebut. Tapi baiklah, tetap nama itu bagus sekali. Anyway, si Elisabeth itu punya anak namanya John the Baptist. Mereka sama-sama mengandung. Maria datang pergi ke Elisabeth itu. Lalu Elisabeth bilang di ayat yang ke-45, lihat. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Now listen carefully, bahasa Inggrisnya bagus sekali. Elisabeth bilang sama Maria, you are blessed. Kamu diberkati.
because you believe that the Lord would do what He says. Ya, you are blessed because you believe that the Lord would do what He said. Kamu ini diberkati karena kamu percaya Tuhan akan melakukan apa yang Dia katakan. Oke? Do you believe? Karena percaya. Can you base your hope on His promises? Bisa nggak Anda meletakkan harapanmu pada janji-janji Tuhan? Kalau Anda bisa, rasa takut hilang loh. Letakkan pada janjinya Dia. Jangan melihat apa yang ada di depanmu. Oke? Saya kasih 2 janji Tuhan yang pasti dalam hidup ini. I cannot promise you bahwa segala sesuatu yang engkau minta pasti dikabulkan sesuai dengan yang kau inginkan. Anda pernah lihat tuh filmnya siapa itu? Jim Carrey itu yang dia play God itu apa namanya? Bruce Almighty ya. Waktu dia tiba-tiba dikasih kesempatan untuk dia jadi Tuhan, lalu dia bilang, oke, semua jawaban doa yes. Kacau kan dunia. Remember? Orang berdoa untuk lotre dapat, orang berdoa untuk kaya dapat, semua dapat. Itulah sebabnya Tuhan tidak selalu mengabulkan doa kita. Tapi saya kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian 2 janji Tuhan ya, yang pasti Anda bisa pegang. Yang pertama Roma 8 ayat 28, tidak perlu dibuka. Bunyinya begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu janji besar sekali. Pada akhirnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu, itu Roma 8:28. Hal-hal yang engkau tidak mengerti yang terjadi dalam kehidupan, kenapa kok terjadi? Itu Roma 8 ayat 28. Oke? Anda tanya sama saya, kenapa kok saya tiba-tiba, kalau ditanya ya, setahun ini ada apa yang mengganggu saya? Kalau saya boleh jujur sih, saya terganggu dengan kaki saya. Karena saya jadi orang yang terbatas. Ya, saya berdoa bisa recover, tapi sementara ini sih ada dokter yang bilang nggak bisa, itu permanen, ada yang bilang bisa tapi lama sekali. Saya orang yang sehat, completely fine, 25 tahun main basket. Oke? And I do sports every day, saya run, saya everything. Lalu sama Tuhan diizinkan menjadi orang lain total. Yang sekarang kalau mau kemana-mana masih mikir dulu. Okay. Mau jalan jauh mesti mikir dulu, segala-gala mesti stres dulu. Okay. Does it bother me? Yes. Mengubah lifestyle dan hidup dan semua, yes. Muncul rasa khawatir? Iya. Muncul rasa takut? Iya. Nah, bagaimana kalau gini terus? Dan sebagainya. Tapi saya percaya Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Okay. Jadi saya memilih untuk berpikir bahwa seandainya kaki saya nggak dibeginiin, siapa tahu saya lupa. Dan saya mulai main basket dengan anak-anak yang 20 tahun lebih muda on a high level dan lari, tiba-tiba saya kolaps di lapangan, gimana mati? You know, anything can happen, right? So kadang-kadang semuanya kita nggak selalu mengerti, tapi semuanya terjadi untuk kebaikan. Itu contoh kecil aja. Tapi dalam hidupmu juga mungkin ada hal-hal yang lebih serius. Ketahuilah bahwa meskipun Anda tidak mengerti, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang pertama. Dan promise Tuhan yang kedua adalah percayalah segala sesuatu, everything will be okay. Everything will be okay. Ada orang berkata begini, don't worry, aku sudah baca seluruh Alkitab dan aku sudah baca bagian terakhir. Everything is okay. Semuanya baik. Janji Tuhan. Tuhan datang untuk kedua kali. That's His promise buat Anda dan saya. Kalau Yohanes Pembaptis itu menyampaikan tentang kedatangan Tuhan yang pertama, betul? Izinkan John yang satu ini menyampaikan kedatangan Tuhan yang kedua. Yang saya rasa itu akan datang dalam waktu yang singkat sekali. Kalau Anda tanya apakah saya yakin kapan datangnya, saya nggak tahu. Alkitab mengatakan tidak ada satu orang pun yang tahu. But you know what? I think it's really close. Dekat sekali. Don't worry, everything will be okay. Waktu Tuhan datang lagi, nanti kita semua ada bersama dengan Dia. Amin. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kematian. Departemen FLC gak ada kerjaannya nanti di sana. Oke, di surga nggak dibutuhkan FLC karena nggak ada pemakaman, nggak ada menikah, nggak ada counseling di sana. Everyone okay. Tuhan akan datang untuk kedua kali dalam waktu dekat ya. Anaknya Billy Graham, Ruth Bell Graham, dia mengatakan bahwa I think Tuhan akan datang dalam my lifetime katanya, di dalam kehidupanku. Dia usianya sudah 70 sekian.
Kalau dia hidup panjang seperti papanya 100 pun itu berarti dalam waktu kurang dari 30 tahun. Look, I don't know. Saya nggak sesat, saya nggak berkata kapan Tuhan datang. Tetapi apa dasarnya dia mengatakan begitu? Dasarnya adalah dia bilang, satu, memang kita tidak bisa tahu kapan Tuhan datang, tapi tanda-tandanya diberikan seperti orang yang melahirkan. Secara normal dia nggak pernah tahu hari dan jamnya, tetapi dia bisa tahu kan tanda-tandanya, air ketuban pecah, kontraksi dan lain-lain, dia bisa tahu. Nah, sama halnya dengan kedatangan Tuhan. Dia bilang, satu, Israel sudah menjadi satu bangsa. Tahun 1946 mereka sudah mandiri menjadi satu bangsa. Itu adalah satu tandanya. Kedua, Injil sudah diberitakan di mana-mana, di seluruh dunia. Sudah belum? Sudah Bapak Ibu, sudah. Alkitab sudah diterjemahkan lebih dari 100 bahasa. Lebih tepatnya Anda bisa Google, how many time Alkitab diterjemahkan berapa kali ya. Berapa bahasa. Jadi Injil sudah sampai ke seluruh dunia, dan bencana alam, kabar tentang bencana dan rumor atau gosip tentang perang itu ada di mana-mana. Oke? Gempa bumi dan lain-lain. Jadi kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau Anda tanya saya bersuka cita sekali. Saya bersuka cita sekali karena memang itulah yang kita dambakan. Yohanes di Wahyu bilang, "Come Lord, come, please come," katanya. Datang Tuhan, please come. That's my prayer. Please come. Ya, saya tahu ada orang-orang yang belum percaya Tuhan, tetapi Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Keep praying, keep praying. Nanti Tuhan akan jamah orang tuamu, akan jamah saudara-saudaramu. Percayalah, dia lebih ingin mereka selamat daripada Anda. He knows what to do. Oke? Yang terakhir, poin saya yang terakhir adalah stop listening to the voices of fear. Berhentilah mendengarkan kata-kata yang mengandung rasa takut. Media itu penuh dengan rasa takut. Anda baca, saya mengurangi sekali membaca news, membaca media. Jangan sampai Anda dan saya itu membaca koran dan media lebih daripada kita membaca Alkitab. Maka percayalah kalau itu yang Anda lakukan, pasti hidupmu akan lebih penuh ketakutan daripada iman. Karena yang negatif itu menjual soalnya. Masa di halaman pertama koran atau di berita online dan lain-lain, masa halaman pertamanya bilang berita baik, satu orang menuntun orang tua menyeberang jalan, gak ada yang mau baca. Tapi kalau negatif gitu ya, wah ini penculikan, pelecehan, korupsi, ketangkap, wah itu orang akan baca. Makanya dia yang dijual, yang bisa dijual, yang ditampilkan di sana. Tapi kalau kita baca itu terus, maka akan muncul rasa takut. Dan problem yang lebih besar itu bukan faktor luar yang masukkan rasa takut di dalam kita. Voices of fear, suara-suara takut itu seringkali datangnya dari kita sendiri. Itu yang lebih parah. Oke? Voices of fear. Jadi berhentilah mendengarkan suara takut. Nah, sekarang saya kasih satu slide untuk Anda lihat. I will explain this. Bisa tolong slide-nya ditampilkan? Saya akan jelaskan tentang posisinya takut itu di mana. Anda lihat ini otak manusia. Komponennya itu banyak. Saya nggak bisa menjelaskan dengan baik. Anda harus cari spesialis syaraf atau neurologis untuk menjelaskan kalau mau. Tapi saya tahu ada dua bagian yang harus kita perhatikan. Bagian depan sama bagian belakangnya. Itu sebetulnya tengah. Yang depan itu namanya prefrontal cortex, yang belakang namanya limbic system. Bagian depan itu tanggung jawabnya adalah untuk memproses rasional, logika, akal sehat. Anggap aja begitu ya. Bagian belakangnya itu memproses perasaan, emosional kita, semua ada di bagian belakang. Jadi bayangkan begini Bapak Ibu, kalau Anda menonton sebuah film yang drama yang sedih sekali, kita prosesnya masuknya lewat mata, betul? Sama telinga ya. Oke, kalau film horor saya saran jangan nonton, tapi kalau horor kan Anda tahu sendiri kalau suaranya dimatiin, nggak ada efeknya, cuman kelihatan orang gini-gini aja, tapi nggak ada rasa takutnya sama sekali. Kan gitu, yang bikin takut kan rasa. Jadi baiklah, itu baik dari mata maupun dari telinga. Oke, lalu dia masuk. Nah pertanyaannya masuk di mana? Di bagian limbik atau di depan? Ada orang tertentu masuknya di belakang, makanya sambil nonton sambil nangis, ambil tisu. Ya kan, nangis nggak bisa berhenti. Terus habis itu pacarnya bilang sama dia, ngapain sih lu nangis, ini lu cuman film. Itu karena dia proses di depan. Dan depan sama belakang ini tarik ulur terus. Raja Daud mungkin waktu rasa takut, belakangnya dia akan takut. Makanya Mazmur sering terjadi depan belakang.
Mazmur dia bilang, Tuhan tolong aku dihimpit kanan, dihimpit kiri, aku harus ini, sampai kapankah engkau akan menolong aku? Apakah engkau akan membiarkan aku dihina ini? Itu dia proses pakai limbingnya lagi bicara itu. Lalu tiba-tiba shift ke depan, dia bilang apa? Tetapi kasih setia Tuhan untuk selamanya. Tuhan gunung batuku, tempat perlindunganku, itu ngomongnya di bagian mana? Bagian depan. Jadi kalau Anda mau mengalahkan rasa takut, identifikasi rasa takutnya di mana? Belakang. Belakang itu dipakai jangan lebih dari 25%, depan pakai 75%. Very simple kok kalau mau mengalahkan rasa takut. Setiap kali rasa takut muncul, remember, hey, wait. Ini otak bagian yang tengah itu, yang bagian belakang itu yang bicara. Aku harus ubah. Bagian depanku harus aku kuatkan dengan firman kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, ia menusuk amat dalam memisahkan jiwa dan roh. Kalau roh kita kuat di dalamnya, kita mulai kuat dengan firman Tuhan, kita cover kita punya jiwa. Dan jiwanya tidak. Jadi rasa takut tidak mengendalikan kita, tetapi sebaliknya kalau kita kuat di dalam firman Tuhan, kita mengendalikan rasa takut kita. Bisa kita jatuh di dalam rasa takut, pasti. Bisa kita stres sedikit-sedikit, bisa. Tapi kita kalau anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, cepat sekali shiftnya. Dia akan kembali, tetapi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin Bapak Ibu.